Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, dengan hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh keimanan. Ikhwah fillah rahimakumullah, malam ini kita masih melanjutkan kisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dia alami oleh Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya, dan ini adalah salah satu bentuk pelajaran mahal yang Allah berikan melalui kisah-kisah para anbiya. Karena kisah para anbiya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Ya, kisah yang terbaik dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil melanjutkan pembahasan kita adalah di mana saudara-saudara Yusuf menghancurkan makna ukhuwah imaniyah dan makna ukhuwah imaniyah. Terlihat dari apa yang mereka diskusikan antara sesama mereka, di mana ada di antara mereka ini yang punya usulan di saat Yusuf tidak lagi menjadi saudara yang disenangi di tengah keluarga, di tengah kakak beradiknya, saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf alaihissalam diusulkan oleh salah seorang darinya. Apa usulannya? Uqtulu Yusuf, ya, bunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, atau dia dibuang ke sebuah tempat, ya, yakhlu lakum wajhu abikum. Setelah dia dibuang, maka kita akan atau kalian mendapatkan perhatian dari sang ayah. Tak ada lagi orang yang menghalangi perhatian ayah kepada kalian. Ini di antara usulan yang disebutkan oleh saudaranya, ya, tentang apa yang kemudian mereka lakukan. Nah, tentu usulan ini ikhwatal kiram rahimakumullah adalah usulan yang memutuskan hubungan, akan menghancurkan persaudaraan. Bukan hanya saudaraan nasab, tapi juga akan menghancurkan persaudaraan ukhuwah imaniyah di antara mereka. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, ini adalah salah satu kezaliman. Kenapa? Karena saya mengatakan fa'alu dzalika bila mubarrir wa bila uzrin maqbul, tanpa ada alasan yang syar'i, ya. Kenapa Yusuf sampai dibunuh oleh kenapa Yusuf harus dibunuh? Kenapa Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya? Karena memang ada hasad di hati mereka terhadap Yusuf alaihi salam. Ikhwatul kiram rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, kemudian memberi karena Allah, atau dia menahan karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Nah, membenci di sini ada saudara Yusuf membenci bukan karena Allah. Membencinya kenapa? Karena dia disukai dan disenangi oleh ayah. Ada hasad yang membara. Ada kebencian yang tertanam di hati mereka. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa masing-masing kita punya potensi untuk berhasad kepada saudaranya. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan, atau para ulama atau yang lain seperti Ibn Taimiyah juga menyebutkan, ma khala jasadun min hasad, tidak ada seorang diri pun yang terlepas dari hasad.
Setiap jiwa, setiap diri, setiap manusia punya hasad. Berpotensi untuk hasad. Wa ammal karim, adapun orang-orang yang mulia, fayukhfihi, dia tidak tunjukkan, tampakkan hasadnya. Wa ammal laim, adapun orang-orang yang buruk, yang memiliki sifat-sifat tercela, maka dia akan menampakkan hasadnya itu. Oleh karenanya, ikhwafillah, di sini saudara Yusuf ya bukan membenci karena Allah, tapi karena ada hasad di hati mereka. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, kita sebagai mukmin ya harus menjauhkan sifat hasad ini, menjauhkan daripada kebencian, tidak suka kepada saudaranya. Maka jadilah kita mencintai saudara karena Allah, dan mencintainya karena Allah, bukan mencintainya karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Membenci dia karena dia ya tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, salah satu dari 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat itu apa? Adalah ya rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ahibati fillah, ini ya majelis kita ini adalah majelis yang bisa kita bangun cinta kita karenanya. Bertemu kita karena Allah dan berpisah kita karenanya. Bertemu kita di jalan Allah ini, di dalam kajian kita, di dalam rumah Allah ini, kita saling mencintai. Saya mencintainya karena dia mencintai Allah. Saya mencintainya karena dia orang taat. Saya mencintainya karena dia adalah orang yang saleh. Jadikan niat itu dalam hati kita, ikhwatal kiram. Jadikan itu motivasi dalam diri kita. Sehingga kita mendapatkan nanti satu hari, yang mana hari itu semua orang sudah takut. Tidak ada lagi pertolongan sedikit pun. Mudah-mudahan niat yang saleh tadi itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat kelak. Ya, makanya Nabi SAW, bila mana kalian mencintai saudara kalian, fa'alimhu fa'akhbirhu, katakan, infokan, kabari dia bahwa Anda mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintainya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia, bukan karena maslahat apapun, tapi karena cinta. Ya, dia orang taat, dia orang saleh, dia orang yang mencintai Allah dan Rasul, aku mencintai dia. Mudah-mudahan dengan niat itu, dengan kita mencintainya karena Allah, suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, memberikan naungan kepada kita di mana hari itu tidak ada naungan sedikit pun ya dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waqad ata'a ikhwatu Yusuf asy-syaitana fil iqa'i bi Yusuf wa bayyatu niyat takhallus min wa lam yahfadhu lahu hurmatahu wa la ukhuwatahu. Maka di sini saudara Yusuf mendengarkan, mengikuti bisikan syaitan yang kemudian mereka ingin berlepas diri dari Yusuf dan tidak menjaga kehormatan Yusuf, juga tidak menghormati, menjaga ya ukhuwah, ya saudara yang harus menjaga saudaranya. Seperti yang mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap ayah menginginkan anaknya lebih baik dari dia, tapi belum tentu setiap saudara mau ya punya hati ya lapang untuk saudaranya. Ya artinya belum tentu saudara kita menginginkan dia lebih baik dari dirinya. Belum tentu. Tapi seorang ayah pasti. Seorang ayah tidak ada yang marah kalau anaknya lebih hebat darinya, ya kan? Tidak ada seorang ayah yang murka kalau anaknya lebih hebat. Kenapa kamu hebat dari ayah? Lebih hebat dari ayah, enggak ada. Tapi bisa jadi saudara ya tidak ridha saudaranya saudaranya lebih kaya dari dia, lebih sejahtera dari dia, lebih pintar dari dia, lebih hebat dari dia. Itu bisa jadi terjadi. Nah, itu ditunjukkan oleh apa yang terjadi di saudara Yusuf, ya, Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ini adalah apa yang mereka lakukan oleh saudara Yusuf ini adalah memutuskan makna ukhuwah imaniyah, bahkan ukhuwah an-nasabiyah. Kita lanjutkan, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah
dilarang kita di dalam Islam ini berta'awun di dalam keburukan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, saudara Yusuf ini mereka saling tolong-menolong dalam apa? Di dalam keburukan. Yang satu mengusulkan agar dibunuh, yang satu mengusulkan agar dicampakkan, dibuang. Nah, nanti ada saudara yang kemudian inilah yang diikuti oleh mereka, ya, usulan yang disampaikan, ya, qala qailun minhum, ada yang berkata di antara mereka, jangan bunuh Yusuf. Kita ini anak Nabi, nggak boleh membunuh. Ya, la taqtulu Yusuf, kata saudaranya. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Inilah yang diikuti pada akhirnya oleh mereka. Apa itu? Lemparkan ke mereka dalam sumur yang dalam. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kemudian dia akan dibawa diambil oleh sebagian musafir yang melewati tempat itu. In kuntum fa'ilin, jika kalian betul-betul ingin melakukan niat-niat kalian tadi. Nah, ini ada 3 usulan, dibunuh, dibuang dari tempat yang pada tempat yang jauh sehingga tidak terlihat lagi, kemudian dibuang ke dalam sumur. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Nah, mereka ikhwatal kiram, mereka ini tolong menolong dalam keburukan, tolong menolong dalam kejahatan. Ya, maka kemudian inilah yang menjadi sebab bahwa mereka ini kemudian melakukan, karena syaitan menggoda, kemudian hasad yang membara di hati mereka, akhirnya rasa tidak senang itulah yang membuat mereka membuang si adik yang kecil, yang pintar, yang taat dan patuh kepada orang tuanya, dan kemudian ya akhirnya mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk itu. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis, orang-orang yang menolong orang lain di dalam melakukan kejahatan dengan ancaman begini. Nabi mengatakan apa? Mana'ana ala dami mri'in muslimin bisyatri kalimatin kutiba baina ainaihi yaumal qiyamah. Ya, bayangkan itu. Barang siapa yang membantu saudaranya, seorang muslim, ya, menghancurkan atau menumpahkan darah saudaranya dengan satu kalimat saja yang dia ucapkan, dan itu membantu, itu kan usulan. Kalimat yang dikatakan itu sebagai usulan untuk membunuh seseorang, membinasakan seseorang, kutiba baina ainaihi yaumal qiyamah ya ais min rahmatillah. Maka tertulis nanti di hari kiamat, ya, di depannya orang-orang yang putus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tertulis aisun min rahmatillahi, rawahul Baihaqi. Bayangkan itu. Jadi tidak boleh kita membantu orang di dalam kejahatan. Tidak boleh kita membantu siapapun melakukan ya kemungkaran. Dalam sebuah hadis juga disebutkan Nabi kita SAW, ya, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila mana ketemu 2 orang yang saling memegang pedang, yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Yang seharusnya yang terbunuh ini bagaimana ya Rasul? Ya, yang membunuh mungkin, tapi yang terbunuh bagaimana? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kenapa tepatnya di dalam neraka juga? Karena sesungguhnya dia juga ambisi untuk membunuh. Karena kebetulan apes dia yang terbunuh. Ya, maka keduanya di dalam neraka, kata Nabi SAW. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita ya membantu walaupun dengan kalimat. Tak boleh membantu saudara-saudara kita dalam melakukan kemungkaran. Kita pun dilarang dalam Islam ini untuk menyemangati orang atau membuat orang bersemangat untuk melakukan kemungkaran dengan kalimat-kalimat. Atau lebih daripada itu, membunuh orang. Terkadang kalimat ini, ya, motivasi, tanpa kita ucapkan, tanpa kita berpikir mengucapkan kalimat itu, orang akan terpancing. Apa bahasanya, kita memancing-mancing emosi orang. Sehingga orang itu amarah, memuncak, lalu kemudian dia mendengarkan bisikan syaitan. Dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman yang besar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap apa?
terhadap orang-orang yang menginginkan untuk membunuh. Ya, makanya subhanallah kita di dalam bermain, bercanda sekalipun kita tidak boleh mengarahkan pisau atau benda-benda tajam kepada saudara kita. Takut di situ ada khilaf, kemudian kita kita lupa dan akhirnya syaitan membantu. Akhirnya kita membunuh seorang jiwa yang berdosa, dan itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal isyaratu bisilah bi ayyi wasilatin qadimatin aw hadithatin, mengisyaratkan dengan benda saja, benda tajam, baik itu benda-benda yang sifatnya dulu ataupun benda yang baru ya. Walau kana al-mar'u mazihan, meskipun dalam keadaan bercanda kita enggak boleh. Fiha madhannatul idza. Kenapa? Karena perbuatan itu potensi untuk melukai orang itu besar. Ya. Lidza wajaba tarka hadzal amr saddan lidzari'ati. Maka perbuatan seperti ini ditinggalkan. Perbuatan seperti ini dijauhkan karena untuk menutup celah perbuatan zalim tadi. Ya. Wa tafwitan li furas ikhtinami syaitan, agar kita tidak dimanfaatkan syaitan. Karena kalau punya senjata begini, emosi terpancing, syaitan masuk, sudah. Bisa jadi seseorang melakukan perbuatan itu. Maka tidak boleh dalam Islam mengarahkan benda tajam atau sesuatu yang bisa melukai kepada saudaranya. Ya. Bal waradatin nusus biman ilmar'i minal murur bil aswaq wa huwa yahmil ma yumkin ayu'dhi fa fil hadithi as-sahih. Nabi SAW melarang seseorang melewati pasar dengan membawa sesuatu yang bisa melukai saudara-saudaranya. Orang banyak. Dilarang oleh Nabi SAW untuk membawa sesuatu yang bisa mencederai orang lain. Begini Islam menjaga seseorang, menjaga jiwa, menjaga seseorang, menjaga nyawa seseorang. Apapun yang bisa kita lakukan misalnya, dan itu bisa mencederai nyawa seorang, itu harus ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'hu nabl falyumsik ala ansaliyah." Kalau seseorang melewati masjid kami, kata Rasul, atau pasar, dia membawa sesuatu atau pedang, maka pegang betul. Jangan sampai pedang itu bisa jatuh kemudian melukai orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga nyawa seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Maka subhanallah, falyaqbid bi kaffi ayusiba ahadan minal muslimin minha syai'. Maka pegang erat-erat, jangan sampai dia terjatuh kemudian melukai orang lain. Ini saja dilarang oleh agama kita, apalagi mengarahkan senjata tajam atau benda tajam atau sengaja membunuh saudaranya. Ini perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Maka Islam sangat memperhatikan nyawa, dan Islam sangat memperhatikan jiwa seseorang. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara Yusuf ini, maka adalah perbuatan yang dilarang kita untuk mencontoh di dalam melakukan berta'awun, tolong menolong di dalam keburukan dan kejahatan. Tidak dibenarkan dalam agama kita atau dalam permusuhan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa sebagian kejahatan itu lebih ringan, artinya kejahatan itu bertingkat-tingkat. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, ada tiga usulan dari saudaranya Yusuf itu: dibunuh, dibuang, atau dimasukkan ke dalam sumur. Ini menunjukkan tiga pilihan. Begitu juga maksiat dan dosa, keburukan, kejahatan juga bertingkat-tingkat. Maka semua itu dilarang bagi kita untuk mendekati ya pintu-pintu maksiat, atau dilarang bagi kita untuk melakukan sesuatu yang bisa mencederai saudaranya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di antara pelajaran yang juga bisa kita ambil adalah ketika kita mendapatkan kezaliman, ya, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita terzalimi.
itu hati dan jiwa kita terganggu. Perasaan kita luka. Atau mungkin kehidupan kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang jatuh dalam sebuah musibah yang sangat berat. Maka di saat itu kita dianjurkan ikhtal kiram untuk mengingat keadilan Allah pada kita. Mengingat kemampuan Allah tabaraka wa ta'ala berbuat kepada siapapun dari orang-orang yang telah menzalimi kita. Maka jangan sampai kita ya yang terzalimi dan atau kita yang ingin menzalimi orang. Ingat bahwa kita adalah orang yang lemah. Ada sebuah kisah di zaman baru, artinya zaman mutaakhirin, di mana ada seorang laki-laki tua kemudian dipukul oleh seorang anak muda, ya, dipukul oleh seorang anak muda. Dia ketika itu dia punya berjalan dengan pasangan suami istri. Nah, tiba-tiba orang tua ini dipukul oleh anak muda tadi. Entah apa kesalahannya, Allah Ta'ala tidak disebutkan, namun tiba-tiba laki itu memukul sang laki-laki tua tadi. Maka sang laki-laki tua ini hanya bisa berkata, ya Allah, seperti dalam ungkapan yang dikatakan oleh dia, ya Allah, ya engkau telah tunjukkan kekuatan dia padaku. Maka aku minta kepadamu, tunjukkan kekuatanmu padanya untukku. Jelas ya? Orang tua nggak bisa melawan anak muda yang dizalimi. Tiba-tiba ya dipukul. Ya mungkin tidak suka kepada anak muda, kepada anak orang tua itu dan seterusnya. Atau barangkali dinasihati oleh orang tua tadi. Maka dia katakan, ya dipukul lalu terjatuh. Orang tua tadi cukup mengatakan, ya Allah, engkau telah tunjukkan padaku kekuatan dia, maka aku minta aku tunjukkan kekuatanmu padanya. Akhirnya anak muda ini tiba di rumah, terpeleset jatuh, ya kemudian meninggal dunia. Sang istri mengadu kepada hakim, meminta keadilan bahwa dia menyangka laki-laki ini menyihir dia. Laki-laki tua ini menyihir dia, sampailah pada hakim bertanya kepada orang tua tadi, lalu dia katakan, dengan apa kamu bunuh laki-laki itu? Kata dia, saya tidak membunuh anak muda itu. Tapi di saat dia menggampar saya, memukul saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, ya Allah, engkau telah tunjukkan kekuatan dia kepadaku. Karena dia dipukul olehnya. Sekarang aku hanya minta tunjukkan kekuatanmu padanya. Subhanallah, laki-laki tadi meninggal dunia. Apa kata hakim? Wahai wanita, bahwa dia telah meminta kepada zat yang maha kuat. Artinya dia tidak menyihir apa-apa. Dia terzalimi. Terzalimi. Tidak ada salah, dia pukul oleh anak muda yang punya tenaga. Dia seorang tua tidak berani untuk membalas karena dia sudah tua. Makanya subhanallah, di sini ada pelajaran mahal untuk kita apa? Bahwa da'watul mazlum mustajab. Ya. Salasu da'watin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab. Doa yang pertama doa siapa? Doa da'watul walid liwaladi. Ini doa pertama. Ada 3 doa ini mustajab. Ya, yang pertama da'watul walid liwaladi. Doa orang tua untuk anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Da'watul mazlum. Doa yang terzalimi itu sangat mustajab. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis lain, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doa yang kalian zalimi, dengan orang yang terzalimi oleh kalian, hati-hati. Ya, yang ketiga, da'watul musafir. Doa orang safar. Ini 3 doa ini Nabi mengatakan salatu da'watin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab. Allah akan kabulkan permintaannya. Yang pertama adalah doa seorang ayah, orang tua, ya, masuk ibu kepada anak, ayah kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, doanya orang musafir. Maka di sini Nabi juga mengatakan kepada Mu'adz,
wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada hijab. Doa orang yang terzalimi itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala mengancam la'natullahi 'alal zalimin, laknat bagi orang-orang yang zalim. Allah juga katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira Allah ya lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Jangan kalian kira Allah tidak tahu. Jangan kalian kira Allah ya tidak membalasnya nanti. Ingat, orang yang zalim Allah tahu dengan kezalimannya. Hari ini barangkali membuat hati kita ya terasa sakit melihat kezaliman yang ada di muka bumi. Bahkan terasa orang yang zalim itu lebih panjang usianya, semena-mena berbuat buruk kepada orang. Terasa lebih panjang usianya, padahal tidak juga. Tapi kemudian apakah Allah lupa dengan perbuatan mereka? Tidak. Allah tidak akan lupa sekecil apapun. Perbuatan orang yang zalim Allah catat. Allah tahu dan Allah Subhanahu wa taala ya akan membalasnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya, hanya Allah tunda saja waktunya. Allah tunda waktunya sejenak sampai dia merasa hebat. Makanya orang yang sudah sampai pada puncak kezaliman, sampai pada puncak kezaliman. Kalau orang sudah sampai ke puncak, maka apa lagi? Turun. Kalau orang sudah sampai puncak berarti disitulah saatnya dia akan menuai apa yang telah ia tanam selama ini. Makanya orang-orang yang zalim ada masanya, akan berakhir kezalimannya. Ya akan berakhir kezalimannya. Allah juga katakan di dalam firman yang lain, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jahannam sebagai balasan mereka yang Allah sediakan di hari kiamat kala. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Satu hari mereka akan tahu apa yang telah mereka perbuat. Orang-orang zalim di dunia ini, mereka akan tahu. Hari ini mungkin dia bebas, Bang. Hari ini dia mungkin bisa lepas. Hari ini dia bisa kebal dari hukum. Hari ini dia bisa berbuat semena-mena apa saja. Bisa dia lakukan dengan bebas, dengan tanpa ada orang yang akan bisa memegang dia. Bisa. Tapi ingat satu hari, kamu akan berakhir, wahai saudaraku. Kamu akan ya berakhir di dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, ya sadarilah kezaliman itu jangan sampai ya dilakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kezaliman itu akan membawa kepada kesengsaraan. Nabi juga mengatakan hadis yang lain, yang maniqtata'a haqqa mri'in muslim aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang memutuskan hak saudara seorang muslim, dia haknya mendapatkan, tapi kita halangi karena kita tidak suka kepadanya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam nerakanya di hari kiamat kala. Allah haramkan baginya surga. Maka kita diminta tetap berbuat adil dalam keadaan apa? Dalam keadaan senang maupun harus bisa berlaku adil dalam keadaan kita marah. Dalam keadaan kita normal bisa berlaku adil. Jangan sampai kita tidak bisa berlaku adil kepada saudara kita saat kita benci, saat kita tidak suka, saat kita ya tidak baik kepadanya. Tapi tetaplah hak dia tetap diberikan. Walaupun ya misalnya ada sesuatu dalam dirinya. Sampai sahabat mengatakan faqala lahu rajul ya Rasulullah walau kana syai'an yasiran. Dia tahan walaupun sedikit kata Nabi SAW. Qala walau kana qadiban min araq. Makanya tidak boleh kita menahan hak orang lain. Tidak boleh kita menahan hak orang lain. Ya. Makanya subhanallah, di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada 3 orang yang terkurung dalam gua itu kan, salah satunya dia tidak menahan hak karyawannya. Walaupun karyawannya ya di saat dia berhenti tidak mengambil gajinya. Tapi subhanallah gaji si karyawan tadi
dikembangkan sehingga menjadi ya ternak yang sangat banyak. Ya, lembah-lembah itu penuh oleh domba-domba dia. Akhirnya dia datang kembali kepada tuannya, meminta hak dia di masa dia bekerja, dia berhenti belum mengambil. Lalu tuannya mengatakan, semua apa yang kamu lihat di dalam lembah itu, maka itulah milikmu. Itulah hak kamu. Maka laki ini mengatakan bercanda. Saya hanya mengambil gaji yang terakhir yang tidak saya ambil. Iya, dulu gajimu saya kembangkan akhirnya menjadi satu kesuksesan besar dalam domba. Maka ambillah hakmu itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah hati yang lapang, ya, hati yang baik, ya, sifat jiwa yang bersih. Maka kemudian kita tidak boleh menahan hak orang lain walau hanya sekecil apapun, tidak boleh. Hak dia diberikan. Walaupun dia musuh kita. Hak dia tetap diberikan. Walaupun kita tidak menyukai sikap-sikapnya. Maka yang namanya hak orang lain tidak boleh kita tahan. Nah, oleh itu, kezaliman dibagi oleh para ulama kepada 3 bagian. Ya, kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah adalah kesyirikan. Yang kedua, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman seseorang kepada saudaranya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang kepada dirinya. Kezaliman ada 3. Yang pertama, kezaliman kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, ini tidak diampunkan Allah jika dia tidak bertaubat. Yang kedua, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, kezaliman seseorang kepada saudaranya. Maka kezaliman kepada manusia, cara taubatnya harus dikembalikan. Bila mana itu barang, ya, atau misalnya hak yang kita makan, maka kita minta diridhakan, dihalalkan. Bila mana tidak dihalalkan, maka kita wajib menggantinya. Ya, kenapa? Karena taubatnya terhadap hak orang adalah dengan cara mengembalikan haknya dia. Adapun hak Allah Azza wa Jalla, kita bisa meminta ampun, bertaubat kepadanya tanpa kita harus, ya, sangat mudah bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah hak kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Nah, ini juga kemaksiatan, kemungkaran, dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah di mana seseorang, ya, boleh bermain, boleh bercanda, bergurau, tapi dalam koridor agama. Dari manakah kita ambil pelajaran? Inilah perkataan daripada anak-anak beliau kepada ayahnya, arsil ma'ana ghadan, wahai ayah, biarkan besok dia pergi bersama kami, yarta' wa yal'ab, ya, bermain-main, bersenda gurau dan bermain-main, wa inna lahu lahafizun, maka kami akan termasuk orang yang menjaga adik kami. Ini kan permintaan mereka, ya, kepada saudara, kepada ayahnya, ya kan? Maka di dalam Islam konsep bermain itu jelas, ya. Bercanda boleh, bermain juga boleh. Tetapi, ya, di dalam Islam ada catatan pentingnya. Nabi bercanda apa tidak? Nabi bercanda. Nabi bermain apa tidak? Nabi bermain. Wa kana sallallahu yamzah, bercanda. Nah, canda Nabi seperti apa? Kepada Abi Umair, saudaranya Anas. Ya Aba Umair, kata Rasulullah, ma fa'ala Nugair. Nabi canda itu adiknya Anas. Wahai Abi Umair, kenapa si Nugair? Nugair itu adalah burung mainannya. Ya kan mati. Akhirnya Abi Umair ini menangis, dicandai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercanda. Tetapi candanya Nabi tidaklah di dalam kebatilan, tapi candanya Nabi dalam sebuah kebenaran. Nabi SAW ketawa. Nabi SAW juga tersenyum. Ya, wa kana hasan bashan dhahikan bassaman. Ya, Nabi SAW tersenyum. Nabi SAW ketawa. Nabi SAW, ya, bercanda. Tetapi candanya Nabi SAW tidak di dalam
ya kebatilan dan tidak di dalam kebohongan. Tidak ada. Bercanda boleh, tapi tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh kita berbohong di dalam candaan kita. Ya, kita harus jujur di dalam candaan kita. Apapun, katakan. Saya bercanda, katakan sejujurnya. Tidak boleh kita bercanda dengan kata-kata yang membuat ya kata bohong. Akhirnya orang ketawa. Nah, seperti orang hari ini, kalau bahasa kita ngeprank ya, ngeprengin orang gitu, ngerjain orang itu dihindari, dihindarkan. Tidak boleh kita kerjakan. Karena itu bukan perbuatan orang beriman itu. Canda-candaan seperti itu tidak baik. Bahkan melakukan sesuatu yang bahkan membahayakan dirinya, bahkan diri saudaranya, bahkan bisa jadi orang kaget, ya, kemudian terkejut, jantungan bisa meninggal. Dan itu sangat banyak dilakukan orang dan bahkan menjadi konten-konten tertentu ya untuk menaikkan, mencari pendapatan. Ya, dan tidak perlu kita lakukan ikhwal kiram kepada saudara kita. Dan Nabi SAW melarang kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian itu mencederai saudara-saudaranya. Oleh karenanya Nabi mengatakan bahwa rawhul qulub sa'atan ba'da sa'ah fa innal qalba idza kariha a'ma. Boleh kita bercanda. Nabi SAW katakan, ya hiburlah diri kalian sejenak. Ya kita kalau misalnya hidup ini agak satu ritme gitu ya, kaku, mungkin agak terasa berat menjalani. Tapi kata Nabi SAW, ada hari kita serius, ada hari kita olahraga, ada harinya kita bercanda, enggak masalah. Itu dibolehkan sebagai manusia. Maka Nabi katakan, hiburlah diri kalian. Kenapa kita perlu menghibur? Kenapa? Karena hati ini kalau dia berat, kalau dia tidak suka, maka dia akan buta. Maka perlu kita bercanda, perlu kita merehatkan jiwa kita sehingga kita kembali segar dan kita bisa agak rileks dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Nabi juga mengatakan ya, irmu wa ana ma'akum. Nah, ini Nabi juga bercanda bermain dengan para sahabatnya, ya lemparkan wa ana ma'akum. Ya ini, inni la astajimma nafsi bi syai'in minal batil billahil mubah liyakuna a'wan laha 'alal haq. Ya ini menunjukkan permainan-permainan yang dibolehkan, ya hal-hal yang boleh itu ya tidak masalah di dalam agama kita. Ini para sahabat ya juga bermain. Ya, kemudian Nabi SAW juga melakukan musara'ah. Apa itu musara'ah? Kayak bergulat begitu ya. Kemudian dengan para sahabat. Wa kana rukanu min masyahiril Arab bil quwwah. Yani Nabi SAW menggulat seseorang yang namanya Rukana ya. Dan ini digulatnya 3 kali. Terkenal beliau ini seorang yang kuat. Fisiknya berotot ya. Kemudian memiliki kemampuan. Dan Nabi SAW yang melakukan hal itu dengannya. Seperti yang dikatakan, laqad ra'aitun nabiyya yasturuni biridaihi wa ana anzuru ila al-habasha yal'abuna fil masjid hatta akuna ana alladhi ya as'amuhu faqdiru qadra al-hajariyah li haditha as-sin al-haris al-lahwa. Ya, Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika itu Aisyah bersandar kepada pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersandar kepada pundaknya Rasul, melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid. Ya, itu dilakukan. Itu hal yang mubah dilakukan. Ya, dan itu diceritakan langsung oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kita perlu di samping ya kita senyum, kita ketawa, kita bercanda. Nah, yang paling pokok adalah di antara yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah berolahraga. Di antara olahraga yang anjurkan apa? Allimu auladakum as-sibahah. Ajarkan putra-putra kalian itu berenang. Ya, leskan mereka. Carikan gurunya agar dia bisa berenang. Sempatkan. Kesibukan kita bekerja pasti banyak. Tapi sempatkan anak-anak kita ini untuk dileskan atau diajarkan cari guru. As-sibahah, berenang. Yang kedua apa? Warrimaya. Itu memanah. Sempatkan. Wa muruhum ya falyasubbu ala zuhril khayli wathaba. Ajarkan mereka berenang, ajarkan mereka memanah, dan ajarkan juga mereka berkuda. Dan ini disampaikan Nabi SAW.
olahraga-olahraga seperti ini mari kita lihat ya, kita misalnya kita lihat potensi kemungkinan anak kita bisa belajar atau tidak, dan kita berharap ya kalau berenang mungkin bisa banyak tempat. Kemudian kalau berkuda pun hari ini sudah banyak tempat. Memanah pun sudah juga banyak orang yang bisa melatih kita. Baik, kita dengarkan azan nasional. Taib ikhwafillah, di pelajaran tadi bahwa di dalam Islam dibolehkan kita untuk bermain, bercanda, bergurau, tapi semua itu dalam koridor agama. Tidak boleh kita berdusta dan tidak boleh kita berbohong di dalam candaan kita, dalam gurauan kita, di dalam permainan kita. Tapi pelajaran berikutnya ikhwatul kiram adalah
al-buka laisa dalilan ala sidqi. Tidak setiap tangisan itu menunjukkan kejujuran. Dari mana ini bisa kita ambil? Dari apa yang Allah sebutkan, waja'u abahum isya'ayyabukun. Mereka, saudara-saudara Yusuf ini pulang di waktu yang sudah larut agak malam, kemudian mereka pulang dalam keadaan menangis, ya kan? Menangis mereka. Nah, maka tidak semua tangisan itu menunjukkan kejujuran. Tidak semua tangisan menunjukkan sebenarnya. Ya, maka di sini nanti dijelaskan oleh Syekh ya. Di sinilah bahwa sesaudara Yusuf setelah mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, maka mereka balik ke rumah fi zulmatil lail. Mereka balik agak sedikit malam ya, sudah gelap. Yabkun. Mereka semuanya menangis. Wa yudhiruna al-asaf wal jaza' ala Yusuf. Dan mereka memperlihatkan kesedihan terhadap hilangnya Yusuf. Ya. Wa yataghammamuna li abihim wa lam yakunu sadikin fi huznihim wala bukaihim. Tapi apa yang mereka perlihatkan itu, tangisan yang mereka perlihatkan, kesedihan yang mereka perlihatkan, itu tidaklah sama sekali benar. Ya kan? Apa yang mereka perlihatkan dari kesedihan dan tangisan-tangisan mereka, semua itu hanyalah cara mereka untuk menipu ayahnya. Maka jangan kita tertipu dengan tangisan-tangisan orang. Tidak semua tangisan itu benar. Dan tidak semua tangisan itu mengandung kejujuran. Ada tangisan yang pura-pura, seperti tangisan saudara Yusuf ini. Itu tangisan pura-pura. Tangisan ya seakan-akan dia bersedih, tapi bukan. Itu bisa dilakukan. Dia bisa dilakukan. Ya, maka kemudian ada tangisan yang benar-benar tangisan yang jujur ya. Nah, maka di sini Syekh menyebutkan bahwa al-ba'd tanhamur dumu'uhu wa yabki 'indal fara. Terkadang ada orang menangis karena saking gembira. Nangis enggak? Ada, ya kan? Tangisan itu tangisan karena saking gembiranya dia mendengarkan berita, kemudian mendapatkan sesuatu, maka bisa jadi dia menangis. Atau dalam keadaan dia sulit, tak ada uang, kebetulan hari itu betul-betul tidak ada uang. Tapi ada tiba-tiba yang ngasih uang di hari itu lebih berlipat-lipat yang biasa dia bayangkan. Kira-kira ya hamba itu nangis atau tidak? Sangat mudah dia menangis itu. Pasti berterima kasih sekali kepada Allah dan kepada orang itu. Ya, terima kasih kepada Allah, kemudian kepada orang yang ngasih dia. Bahagianya bukan main, di saat kita butuh kita dapatkan. Ya, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ini sesuatu yang bisa membuat kita menangis. Itu yang pertama. Wa yabqi indal farah. Wal akhar qad yahduts lahu dzalika bisababil marad wal alam. Bisa jadi ketangisannya karena ada kesakitan. Ya, menderita karena kesakitan, bisa jadi dia menangis. Wa hunaka dumu asba bi dumu'i tamasih wa dumu' nisa asra min dumu' rijal. Ada juga air mata buah. Nah, itu disebut air mata buah ya semua. Itu biasa terjadi. Iya kan? Dan itu itulah yang terjadi dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka oleh karena itu, wal huzun katsiran ma yatasabab fil buka. Banyak sekali kesedihan itu, dan apa yang membuat orang bisa menangis. Kabukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama mata Uthman ibn Mat'un wa buka indama maut waladi Ibrahim. Nangis, Nabi menangis ketika meninggal Uthman ibn Mat'un, ketika anaknya Ibrahim meninggal. Innal aina la tadma', kata Rasul. Ya, sesungguhnya mata ini juga bisa menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati bisa bersedih. Wala naqulu ila ma wala naqulu ma yughdibur Rabb. Kita tidak mengatakan apa yang mengundang murka Allah. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh berpisah denganmu adalah sangat menyedihkan. Nabi menangis, Pak. Makanya menangis itu di dalam agama kita terhadap siapa yang meninggal itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu apa? Meratapi. Meratap itu tidak boleh. Makanya subhanallah, meratap itu apa yang Nabi katakan, ya menarik-narik rambutnya, kemudian memukul-mukul
dadanya, ya, mukul-mukul wajahnya, kemudian merobek-robek baju dan menarik-narik rambutnya. Ini niyahah, haram dilakukan oleh seorang. Makanya di antara bentuk an-niyahah juga seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya, di antara bentuk an-niyahah itu yang dilarang itu apa? Kunna nu'idul ijtima' wa sun'at at-ta'ami ba'da dafn min an-niyahah. Kata dia, kami menganggap dulu, ya, di zaman itu bahwa berkumpul-kumpul, kemudian membuat makanan, memasak-masak setelah mayit dikuburkan, itu tergolong kepada an-niyahah yang dilarang. Nah, inilah dalilnya. Kenapa kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman hari ini, ya, berkumpul-kumpul, kemudian makan-makan. Ya, kata Sa'id, kunna nu'idul ijtima' wa sun'at at-ta'ami ba'da dafan minan niyahah. Dan itu tergolong kepada an-niyahah yang meratap, yang dilarang dalam agama kita. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimahullah, sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, misalnya orang yang dicintai meninggal dunia, maka dibolehkan. Tidak mengapa kita menangis. Karena itu bagian yang tak, ya, gimana kita mencintai orang, anak-anak kita, keluarga kita, kemudian ibu kandung kita, bapak kita, meninggal dunia, kita menangis. Tidaklah menunjukkan kelemahan, tidaklah menunjukkan aib. Biasa, itu hal yang biasa terjadi. Yang tidak dibolehkan adalah di mana kita meratapi si mayit. Bahkan Nabi SAW menyebutkan rajulun ya zakarallah khaliyan fafadat ainah. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan bahwa di antara yang dilindungi Allah di hari kiamat kelak adalah laki-laki yang di tengah malam gelap gulita, di saat bumi sepi sunyi, malam yang tidak ada kedengaran kecuali hanya, ya, kata-kata, ya, kesepian, ya, keheningan di tengah malam, lalu dia mengingat ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia menangis kepada Allah Azza wa Jal, maka inilah mata yang tidak akan disentuh oleh apa? Oleh api neraka Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mengatakan bahwa di antara yang tidak disentuh, mata yang tidak disentuh oleh neraka adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mahal, ikhwatul kiram. Ya, jangan sampai kita tak pernah menangis lagi, ya, bahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, min ainin la tadma', kita berlindung kepada Allah dengan sampai kita termasuk orang yang matanya tak pernah menangis, meneteskan air mata, ya, jangan sampai. Ini salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah jadikan kita mudah menangis, ya, tersentuh dengan ayat-ayat Allah, tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah air mata ini mengalirkan airnya, ya. Kemudian kita merasakan betapa tenangnya hati kita, jiwa kita, betapa syahdunya bermunajat di malam hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul, maka sedikit ketawa akan banyak menangis. Ya, kita tidak tahu perjalanan yang begitu berat nanti setelah kehidupan kita di dunia ini, ya, begitu panjang dan lama, akan lebih lama dari waktu dia hidup di dunia, akan lebih lama dari waktu hidup dia di alam barzakh. Itu waktu yang sangat panjang. Nabi SAW menceritakan dalam hadisnya. Maka hal itu, ya, kata Rasulullah, andaikan kalian mengetahui itu semua, hakikat itu semua, sedikit kalian ketawa akan banyak menangis. Realitanya tidak. Hari-hari ketawa tidak pernah menangis. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, ya, lahum khanin," ya. Nah, ikhwa fillah rahimakumullah, ini kita dianjurkan untuk menangis, ya, dan kita dianjurkan untuk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita diberikan hati yang lembut. Nah, tangisan itu perlu kita sadari tidak semua itu menunjukkan kejujuran. Seperti yang kita lihat dari kisah Nabi Yusuf ini, kisah saudara-saudara Nabi Yusuf ini menangis berhadapan, ya, di hadapan ayahnya ketika pulang di malam hari, seakan-akan memperlihatkan kesedihan
hilangnya adik dia dimakan oleh serigala. Tapi semua itu adalah sandiwara. Mereka bisa melakukan, bisa. Tapi semua itu adalah Allah SWT akan menyingkap semua kelicikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ya kemudahan untuk mengambil ibrah dan pelajaran serta mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang selalu menangis karenanya, ya menangis karena takut kepadanya dan menangis karena kita mencintainya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.